tuh semangat pagi, pagi, pagi. Yes. Luar biasa teman-teman ya, dari pagi kita sudah mulai dari pre-meeting ya untuk teman-teman yang eh, para mentor leader TL dan WTL, kemudian tadi kita mengikuti di sesi modul B ya, luar biasa ilmu yang didapatkan ya. Dan kali ini kita akan dimantapkan oleh member training di modul C ya, luar biasa. Yang akan membawakan ini adalah mentor kita yang nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi oleh MC kita yang luar biasa. Oleh itu, kita panggil dan sambut dengan tepukan yang gemuruh pembawa acara kita yang luar biasa didatangkan dari Jakarta. Siapa lagi kalau bukan Kak Reli? Disilahkan. Yeay. Oke, terima kasih Bu Rektor Teh Ninu. Oke, cek sound dulu ya. Gimana suaranya? Jelas apa jelas? Jelas, Presti. Jelas. Oke, sip. Jelas, jelas sekali. Terima kasih mentor-mentor semuanya. Oke, semangat pagi, 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 pagi. Yes. Oke. Terima kasih hari ini teman-teman semuanya ya, luar biasa kita sudah masuk di sesi pertama di modul C. Wah, luar biasa. Hari ini kita akan nanti diberikan sharing yang luar biasa oleh seseorang yang luar biasa guys kita nanti. Tapi sebelumnya baik kita next slide. Kenal maka tak sayang ya semuanya mentor-mentor. Perkenalkan nama saya Reli Tampu Bolon, biasa panggil Reli. Hai semuanya. Oke, hasil produk saya dengan mengganti sarapan pagi dan makan malam saya dengan nutrisi Herbalife, saya total turun 11 kilo ya di usia saya sekarang 47 tahun. Stamina luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Herbalife. Oke, latar belakang saya. Nah, ini latar belakang saya. Mentor-mentor semuanya, saya pernah bekerja di sebuah rumah sakit sebagai perawat kamar bedah selama 24 tahun. Wow. Awalnya saya menjalankan bisnis Herbalife itu secara part-time, teman-teman. Awal 2020 Januari, saya mengajukan resign. Sebelum pandemi datang ya, sebelum masa yang luar biasa datang, itu di bulan Maret, saya Januari sudah resign. Wah, kebayang dong ya, waktu saya kalau belum resign, saya menjalankan bisnis Herbalife ya, dengan membuka rumah nutrisi ya, ada demo saya flyeran, kemudian coy, ya, kemudian flyeran, walk and talk, dan status WA, dan juga ada tea party. Dan sekarang saya sudah 2,5 tahun ini full time, full heart di Herbalife. Oke, itu perkenalan saya teman-teman semuanya. Dan sekarang saya sambut, selamat datang peserta FG Institut periode 36. Tepuk tangan. Oke, saya cek dulu ya. Teman-teman, mana semangatnya? Yuk ketik angka 7. Nah, artinya angka 7 kalau setuju semangatnya. Oke. Ketik angka 7. Siapa yang sangat bersemangat untuk hari ini? Wah, ya. Oh ya, Mbak Ami, wah luar biasa, 7 ya kan, semangatnya ya, setuju. Wow, Teh Ayah, wow. Mana yang lain, mana yang lain? Oke, 7 ya, sip. Oke, wow sudah lebih dari 50 orang ya, melewati hari ini yang sudah hadir 220 peserta. Oke, terima kasih ya yang sudah semangat. Ya, baik kita masuk ke acara selanjutnya ya. Ya, ini teman-teman semuanya sebelum kita memulai acara kita yang hari ini, mari teman-teman kita siapkan, kita present moment, kita berdoa dulu supaya apa yang nanti yang kita dapat kita terima dengan baik dan acara ini juga berjalan dengan lancar. Mari berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Oke, berdoa tidak pernah selesai ya. Baik, untuk acara kita selanjutnya adalah kita harus samakan frekuensi ya, kita baca dulu ikrar kita ya, teman-teman, ikrar sehat sejahtera ya. Baik, untuk memulainya saya akan mulai duluan, setelah itu teman-teman boleh ikuti ya, boleh buka mic-nya. Baik, kita mulai ya, 1, 2, 3 saya dulu. Ikrar sehat sejahtera. Ikrar Ikrar sehat sejahtera. Saya sayang diri saya. Saya Sayang diri saya. Saya sehat, ideal, dan bersemangat. Saya Sehat, ideal, dan bersemangat. Saya orang yang bersyukur. Saya orang yang bersyukur. Saya suka tolong orang. Saya suka tolong orang. Saya seorang pemimpin. Saya seorang pemimpin. Saya fokus pada urusan yang baik dan positif. Saya fokus pada urusan yang baik dan positif. Saya bermanfaat bagi banyak orang. Saya bermanfaat bagi banyak orang. Saya layak sukses. Saya layak sukses. Kesuksesan selalu datang dalam hidup saya. Kesuksesan selalu datang dalam hidup saya. Saya bebas keuangan. Saya bebas keuangan. Saya mengurus keuangan dengan baik. Saya mengurus keuangan dengan baik. Saya bisa lakukan. Saya bisa. Bareng-bareng ya doa-doanya. 1, 2, 3. Doa. Sedekah. Kerja. Fokus. Go next level. Go presiden. Kita pasti bisa. Yes. Oke, wow, luar biasa ya. Yes, makin bersemangat ya dengan ikrar sehat sejahtera ini ya, masukkan ke dalam hati dan pikiran kita. Oke, next slide ya teman-teman, kita sudah baca ikrar, kita masuk ke acara selanjutnya aturan member training ya teman-teman. Yuk kita berikan dulu posisi terbaik yang nyaman ya, ruang yang hening ya, perbaiki niat, hadirkan rasa bahagia ya, rendah hati dan jadi gelas yang kosong. Ikat ilmu dengan mencatat dalam satu buku khusus EFG ya teman-teman. Yuk teman-teman kita belajar fokus dan siap action. Oke, ya teman-teman semuanya, kita sebelum panggilkan GS kita, kita akan putar video dulu, ya, putar video dulu. Di mana video ini dari GS kita nanti akan berkaitan dengan apa yang kita pelajari, akan kita dapat nanti ilmunya tentang leadership, ya. Silakan, Teh Anita. Now listen, it takes people a wee bit longer to warm up to you. Just be patient. Patient and persistent. You're gonna be great. And those cases, they're heavy. Hell, a lot of the guys, they're carrying 2 cases with them. Now, I admire your determination, but... and the walking. You understand what I'm getting at. I just, I don't see any way this can work. Look, I'm sorry. Thanks for coming in.
all the October statements. Mr. Hernandez, give me your worst route. Give me that area nobody wants. What have you got to lose? If I can sell it, you're a hero. Mr. Porter, let's be honest. This is a physically demanding job, and you're, well, crippled. And I don't see how... Ow. What? Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons. What do you get? Another day. Nervous? Yeah. Oh, nuts. I was going to make you a lunch. No. Oh, well, good for me. I guess I'm a little nervous, too. No, yes, you are. Well, what are you waiting for? Them to come to the car? Go sell some soap. Number 9 Meet coal you at 5 and the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I owe my soul to the company store. Morning. May I be candid with you? The greatest value in our catalog is the double-strength vanilla extract. Uh-huh. It comes in the 4-ounce... That's right! That's right! That's right! Yeah, I told you I'd call the cops! Oh, my God, look what they're doing, Larry! We got it, Carl. Officer, I have done the research. It's hanging over our property. The law says... Do you see my feet? That's pine tar. I've got white carpeting in there, and now I've got a sticky green path from the front door all the way to the... Rhonda, look where your front door is. Look where the tree Will you look what they've done to me? What kind of people would do this to a tree? They butchered it. Will you stop? Hey, will you please tell them to stop? The right to tell us. I don't know what is happening. I am putting gasoline and turpentine, and it smells like the garage. Oh, Outside the property, the trees are on the property. You shouldn't have planted that. You must have planted it. Yeah. Good morning. My name is Bill Porter, and I would like to take a moment of your time to tell you about some of the many fine Watkins products available. And, of course, they all come with a 100% money-back guarantee. I don't think so. Who is it? Some charity guy. Gotta get ready to go. Yeah. Hey, don't let the dog out. Yeah? My name is Bill Porter, and I was... Oh, Peanut, would you shut the hell up? Go on. Now get back there. Sit. Oh, Sherry, would you get your damn dog? Swear to God. What? My name is Bill Porter, and I was wondering if I could take a moment of your time to show you some of the many fine Watkins products. Joey, I told you to put your pants on. Hey, I once had a fish named Joey. Oh, shoot. Oh, grab him. Would you grab Sherry, your damn dog got out, damn it. I'm in the bathroom! Peanut, come here. Come on, Peanut. May I be candid with you? The greatest value in our catalog
It's the double-strength vanilla extract. It comes in the 4, 8, and 12-ounce sizes. Obviously, the 12-ounce is best value. Look, I really don't need anything. But I respect what you're doing so much. Here, I'd like to help you. Oh, please take it. I don't need charity. But you need spot remover. Look at your couch. It's appalling. Non solicitor. I'm from the Watkins Company. What? No solicitor. What? What? I'm from the Watkins Company. No. Rules. I don't know. I'm kind of tired of egg salad, you know. Let me get that for you. May I be candid with you? Yes. No, candid. May I be candid? Oh, absolutely. In my experience, the greatest value in our catalog is the triple action laundry detergent. And at $3.95 a box, you can see what a great savings that is. How many may I put you down for? 2. Really? And a large bleach. May I ask you to fill in the order for me? Oh, of course. Would you like a drink? Thank you. Oh. I'm sorry, I put a little vodka in there. Is it too much for you? I probably shouldn't. I walk like a drunken sailor as it is. I wouldn't feel good about myself if I didn't tell you about our fabric softener. I must have walked 10 miles today. Now, Billy, don't push yourself so hard. You must be patient, you know. You can't expect... I made a sale. You did? Yeah! Almost $50. Oh! You can do anything. Well, I can do this. I know you can. Hey, Peter's taken over for me. welcome to Watkins. Thank you. We're gonna miss this guy. Hey, Porter. Excuse me. Geez, what's he do? He's a salesman. Seriously. I am serious. Did you hear what happened to Frigidaire? He's a salesman. Kelvinator. Oh, for us? Yeah. Whose idea was that? Mine. You're so... You get $1 a year for 5,000 years. Congratulations, Chuck. Thanks, Tom.
And thanks everybody for 43 great years. Thank you. And Chuck, you stay retired. I don't want to catch you over at Fuller. Only if they pay me to fly fish. Now, ladies and gentlemen, Watkins sales Well, I mean, have maybe not continued exactly, to grow, right? thanks to the efforts of So I take the men and lid off, women here in this she room leans over today. the couch to smell the stuff. And There's one person we recognize and I'm as the staring top at two of the performer most of the exquisite, year. perfectly The shaped porcelain white 1989 tatas, huh? Salesman And I of the look Year up, award she's goes smelling to the stuff, and I say to myself, Bill Porter. Hey, it's you won! What? Salesman of the Year, get up there! Come on up here, Bill. Congratulations. Thank you. We are so proud to have you as a part of this company. This past year, Bill had sales of $42,460. Bill Porter, Salesman of the Year. I love being a salesman. My father was a salesman. I wish he could be here. And my mother, who taught me patience and persistence, and who would never let me be ashamed. I wish he could be here today. Thank you. Wow. Luar biasa ya mentor-mentor ya, teman-teman semuanya di sini ya, video itu rasanya sangat menginspirasi ya, luar biasa. Terima kasih ya untuk guys kita yang sudah memberikan video ini. Oke, kita akan lanjut ke acara kita selanjutnya yang akan beliau kupas tuntas ya, luar biasa ilmunya tentang hari ini adalah tentang leadership ya. Leadership, kita akan mulai, kita akan masuk ya, yang akan menyampaikan seorang yang luar biasa. Beliau mempunyai latar belakang seorang mahasiswa S2 di salah satu universitas negeri di Kota Bandung ya. Yang mau penghasilan tambahan Rp1.000.000 waktu itu untuk modal nikah. Nah, beliau baru 21 tahun di Herbalife, melakukan DMO-nya melalui Nutrition Club dan sosial media. Sejak tahun 2007 mengembangkan konsep Healthy Breakfast, Nutrition Club, dan Diet Kepomas. Oke, siapakah beliau? Mari kita sambut ya dengan tepuk tangan, dengan semangat kita, dan berikan tepuk tangan meriah untuk Bapak Prestim Awi Wicaksono. Persilahkan Pak Prestim. Maaf Pak Prestim, mic-nya masih ditutup. Tes 1 2 3. Siap, Pak Prestim. Oke. Oke, luar biasa. Selamat sore semua. Sore. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fokus Group modul C. Waalaikumsalam, dokter. Coba tangannya gini, C. Tangannya gini, C.
Gua foto deh, kenal loh. C. Cakep deh. Oke. C, cucok deh. Lucu deh. Oke, teman-teman semuanya apa kabarnya? Terima kasih ya sudah diundang untuk sharing di sesi kita sore hari ini. Tadi jadwalnya jam 3:30, cuman saya tadi bilang sama panitia kalau jam segitu kebetulan masih waktunya sholat asar di Jakarta. Nah, saya lihat di sini ada Dokter Lia, ada Kak Nino, Ami, Aya, Irfan Hari Siregar, Horas, ada Om Rudi. Om Rudi apa kabar? Kapan kita main tenis lagi? Alhamdulillah, Mas Presti. Siti Rohana, Nurlina, ada Heni, ada Dr. Syafruddin, Dewi Susilawati, Reli Tampu Bolon, Horas juga kakak. Ada Mbak Lina, ada Yantina Rosiani, Kak Yunita, ada Kak Virus, Bu Virus. Apa kabar? Oke, kemudian Masya Allah ramai banget nih modul C pada sore hari ini. Baik teman-teman semuanya, kenalkan nama saya Awi, saya dari Jakarta. Ini boleh saya langsung share screen ya, Kak Reli? Boleh Presiden silakan. Saya sudah dijadikan co-host. Oke, udah dijadikan co-host. Oke ya. Baik teman-teman, aku sharing izin ya. Oke, nah. Baik teman-teman semuanya, ini adalah sharing saya untuk modul C di Focus Group Institute yang dibina oleh Kak Virus Alwini. Terima kasih ya Kak, saya lihat modul A, modul B, dan modul C ini saling bersinergi ya. Baik teman-teman, mohon dijawab nih. Are you happy today? Yes. Yes. I'm happy. I'm happy. Are you happy Yes, today? I'm happy. Yes, I'm so happy. I'm happy. Saya bahagia bilang. Saya bahagia. Saya bahagia. Saya bahagia. Sekarang teman-teman, tolong Saya siapkan kita harus ngetik di chat ya. Kita kalau di chat itu kan ada keyboard ya, ada A, B, C sampai Z, kemudian ada emoticon kan dalam bentuk senyum, tertawa dan lain sebagainya. Oke. Teman-teman tolong gambarkan perasaan Anda sekarang pakai emoticon di chat. Ayo, gambarkan perasaan Anda sekarang di emoticon. Ada yang lagi ketawa ngakak, ada yang lagi mikir, ada yang lagi ada hati-hatinya. Wah, Kak Yanti luar biasa. Ada yang lagi ngantuk nggak nih? Ada yang bintang-bintang, Masya Allah. Kak Norita lagi ngapain tuh? Nino, banyak hati-hatinya. Wah, Dr. Syafruddin banyak hati juga. Ya, ada nggak yang gambar duit gitu? Yang closing tadi. Closing. Ada yang ketawa, hahaha, gitu ya. Oh, luar biasa. Wah, Kak Reli pakai itu, apa namanya? Tropi. Wah, luar biasa. Nah, baik teman-teman semuanya. Audionya kita mute all dulu ya. Audionya kita mute all dulu supaya kita bisa lancar nih 30 menit ke depan. Nah, teman-teman semuanya, saya dikenalkan di Herbalife tahun 2001, tepatnya di bulan Syawal, sekitar tanggal 5 ya. Waktu itu saya iseng nelpon Mbak Marina, saya telepon, karena lama banget tuh nggak ketemuan, maaf lahir batin ya. Nah, jadi saya sama Bu Marina tuh dulu sudah kenal sejak tahun 97. Jadi saya kenal adiknya Mbak Marina itu, sama-sama satu kuliahan sama saya di STA Perbanas kan. Nah, singkat cerita, saya diajak bergabung di sebuah perusahaan MLM yang pertama kali itu namanya dulu MW. Nah, jadi ceritanya Mbak Marina tuh upline-nya gitu ya, kenalan gitu udah lama sekali. Terus kapan nih kita bisa halal bihalal gitu. Terus Mbak Marina bilang, ya udah Awi, kita ada halal bihalal di Hotel Sahid. Nah, akhirnya terus Awi datang ya, halal bihalal kita di Hotel Sahid. Nah, saya pikir beliau itu masih ada di MW gitu sih Mbak Marina, karena waktu itu levelnya Mbak Marina tuh sudah kayak millionaire team member gitu ya. Di sana tuh namanya Emerald. Terus saya bilang, oke, saya datang. Tahu nggak teman-teman, saya datang ke Hotel Sahid itu, saya menemukan Mbak Marina itu udah kurus banget ya. Padahal dulu waktu saya nganterin
di MW, saya tuh nemenin Om Apin sama Mbak Marina ke fitness center di Manggalawana Bakti. Itu badannya nggak kurus-kurus, gendut banget gitu Mbak Marina ya. Nah, jadi pada saat tahun 2001 itu ketemu, dia udah kurus banget. Respon saya bilang gini, Kak, lu sakit tipes ya sampai kurus banget begini. Terus enggak Awi, aku udah turun 28 kilo. Awi, sekarang Mbak Marina di Herbalife katanya gitu kan. Apa itu Herbalife? Udah sini masuk. Singkat cerita, yang tadinya saya pikir halal bihalal, nggak taunya itu adalah pertemuan Herbalife Opportunity Meeting. Saya datanglah ke Hotel Sahid. Setelah saya lihat pusing kan, saya lihat wah ini halal bihalal kok sektenya seperti ini. Singkat cerita, pada saat selesai HOM, tanya-tanya kabar, terus saya diajak untuk masuk ke Herbalife, tapi waktu itu saya masih agak skeptis. Ya katanya halal bihalal kok malah diajak ke another multi level, saya bilang gitu. Tapi Mbak Marina ngasih flyer ke saya, flyernya ada gambar orang gemuk jadi kurus. Pulang, terus saya taruh di meja makan. Nah, terus yang merespon adalah ayah saya. Apaan nih? Bapak juga pengen kurus. Pak, seriusan pengen kurus? Saya bilang gitu kan. Ini nih, barusan saya diundang ke halal bihalal, nggak taunya Herbalife, Pak. Nanti deh, kalau Bapak memang pengen langsing, nanti Awi anterin, hari Kamis ada lagi. Cuman gini, Pak. Ini adalah satu tipe contoh undangan ya ke orang tua saya. Saya juga nggak sadar waktu itu ini adalah contoh undangan. Saya bilang, Pak, tapi ujung-ujungnya Mbak Marina jualan. Ya dia jualan produk pelangsing. Pokoknya Bapak lihat aja. Kalau memang Bapak lihat ini bagus, ya beli. Enggak juga nggak apa-apa. Pokoknya datang dulu, saya anterin. Karena ayah sama ibu saya ini udah sering banget untuk mencoba turun berat badan. Habis puluhan juta kali udah ada. Ya singkat cerita, Bapak saya sama ibu saya beli paket ultimate yang banyak, yang lengkap. Terus saya dari belakang, kok mereka pada jadi customer ya? Kok pada mau ya? Terus saya deket Mbak Marina. Kak, ayah saya sama ibu saya jadi beli ya? Iya. Yaudah deh, saya bergabung deh jadi member Herbalife. Gitu teman-teman. Akhirnya saya bergabung di Herbalife. Saya langsung dapat profit pertama kali dari 2 paket tadi. Luar biasa ya. Nah, tapi terus Mbak Marina ngasih 3 tiket STS. 1 buat saya, 1 buat ayah saya, dan 1 buat ibu saya. Terus selama bulan Januari tuh ya, bulan Januari ayah saya di follow up, diteleponin, ibu saya diteleponin, sama Mbak Marina di follow up gitu. Dan akhirnya ayah saya selama 3 minggu 21 hari turunnya 11 kilogram teman-teman. Luar biasa ya. Ibu saya turun 6 kilo. Saya belum pakai produk. Tapi tanggal 27 Januari kita datang ke STS pertama kali di Ancol waktu itu, datang ke STS. STS-nya waktu itu 2 hari, Mbak. 2 hari. Dan endingnya adalah menjadi supervisor. Terus abis STS, Mbak Marina bilang, Pak Jack, mohon izin nanti Marina datang ke rumah ya. Marina mau jelasin, mau ngobrol sama Pak Jack gitu. Dan benar teman-teman, setelah STS Mbak Marina datang lagi ke rumah, menjelaskan kembali marketing plan. Terus Bapak langsung bilang begini, oke Marina, kalau gitu Pak Jack mau ambil posisi supervisor. Ya Pak Jack langsung mau ambil 4.000 poin. Sama si Awi nih, Awi juga mau jadi supervisor. Akhirnya itu kan hari Minggu teman-teman. Hari Senin ya. Hari Selasanya kita ketemu di Menara Dea. Teman-teman siapa di sini yang supervisornya pakai akumulasi? Siapa yang pakai akumulasi? Nah, saya dulu sama bapak saya menjadi supervisor di Menara Dea itu waktunya cuma 3 jam aja, teman-teman semua. Cuma 3 jam aja dengan kekuatan kartu kredit Visa. Bokap gue langsung beli 4.000 poin, seret digesek, 1.000 poin lagi digesek, seret. 4.000-nya bapak saya jadi supervisor, si Awinya juga jadi supervisor. Wah, luar biasa. Jadi waktu itu pulang ke rumah itu bawa produk 5.000 poin, teman-teman. Ya, ibu saya sampai pusing. Karena dulu produknya itu kan di kotak-kotakin gitu ya. Ada yang quick start, ada yang advance, ada yang ultimate. Terus akhirnya ibu saya pusing, aduh gimana nih cara ngabisinnya gitu. Saya bilang sama ibu saya, Bu, jangan stres. Kan kata Bu Dame, produknya itu nggak punya mata, nggak punya mulut, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Jadi harus kita sendiri yang mengerjakan. Ayo kita pakai produk yang benar, serius, nanti lama-lama akan habis sendiri. Akhirnya teman-teman, selama 3 bulan, saya, bapak saya, sama ibu saya itu ya mengalir gitu aja. Kita ngasih tahu produk ini ke tetangga. Mbak Marina juga ngajarin kita shake party di rumah. Alhamdulillah sih 3 bulan itu juga akhirnya produknya habis gitu. Nah di bulan pertama teman-teman,
ayah saya kan akhirnya juga jadi member Herbalife ya, waktu itu jadi member Herbalife. Terus karena dia tahu caranya untuk kurus itu 4.000 poin, caranya untuk kurus itu 4.000 poin, di bulan Februari ayah saya merekrut 3 orang temannya. Ya, lu mau kurus nggak? Kalau mau kurus 4.000 poin. Lu mau kurus nggak? Kalau mau kurus 4.000 poin. Lu mau kurus nggak? Kalau mau kurus 4.000 poin. Akhirnya teman ayah saya itu 3 orang first line langsung disuruh 4.000 poin, guys. 4.000, 4.000, 4.000 di bulan Februari. Dan di bulan Februari itu nama ayah saya set jadi top volume producer karena volume poinnya waktu itu 12.000, guys. Nah, si Awi melakukan 2.500. Ya, jadi di bulan Februari saya menjadi world team itu karena dapat royalti 500 volume poin dari ayah saya tadi. Ayah saya juga jadi world team. Nah, karena sudah jadi world team, teman-teman, di bulan Maret ayah saya disuruh ngisi STS. Waktu itu ada di Hotel Indonesia. Dia pakai baju batik, pakai baju khas Jogja, pakai belangkon. Waktu itu saya ingat banget tuh, Mas Agung Nurwin Hadi tuh jadi MC-nya. Pokoknya ingat banget ya, kalau Pak Jack itu waktu itu kayak gitu ya. Nah, terus di bulan Maret ya teman-teman, orang yang diajak ayah saya ini, 3 orang itu juga melakukan recruiting yang sama juga. Diajaklah temannya 2 orang. Ibu mau kurus 4.000 poin, mau kurus 4.000 poin. Jadi langsung tembak gitu 4.000 volume poin. Akhirnya di bulan ketiga organisasi volume poin organisasi itu tuh ada 20.000. Bulan Maret saya first cut get team, dapat kualifikasi untuk ikutan training sama Jim Rohn di Australia, tapi saya nggak berangkat. 1000 RO ya. Nah, gitulah ceritanya teman-teman. 3 bulan pertama itu seperti itu, luar biasa. Nah, akhirnya ada extravaganza. Waktu itu extravaganza pertama kali itu 2001 ada di Nusa Dua Bali. Banyak tuh yang datang tuh. Masih ada John Tarto, ada Alan Lawrence, ada Jim Rohn. Kebetulan karena ayah saya masuk VIP, saya juga masuk VIP. Kita dinner sama-sama mereka, luar biasa. Ketemu sama Dennis Dowdell, seorang supir bus yang direkrut sama Mark Hughes, ya, pokoknya kenalan sama dia di situ. Dan saya terima kasih sekali sama sponsor saya Mbak Marina ini, karena kalau enggak karena beliau tidak ada seperti ini, kisah seperti ini di Herbalife. Ya, tepukan sekali lagi buat ya mentor saya ya Mbak Marina. Nah teman-teman, saya dari awal nggak punya kisah hasil produk, karena saya di 3 bulan pertama fokusnya jualan ya. Jualan, saya 3 bulan pertama nggak pakai produk Mbak Ami, nggak pakai produk. Ya, tapi saya waktu itu adalah perokok berat. Saya juga minum kopi sehari bisa 12 gelas kopi sehari. Sampai akhirnya saya sendiri yang sadar ya, wah gaya hidup saya nggak bener nih, saya harus berbuat sesuatu, saya nggak mau kecanduan seperti ini terusan-terusan. Ya udahlah, akhirnya saya baca-baca, akhirnya saya mulai deh pakai produk. Nah, seperti inilah hasilnya ya, sekitar 11 kilo saya turun. Oke, teman-teman semuanya, akun Instagram saya dan akun Facebook saya jangan di-follow ya. Akunnya itu Awi Wicaksono, tolong jangan di-follow. Nanti saya blok kalau di-follow ya. Dan teman-teman, dari tahun 2001 sampai tahun 2005, setelah supervisor, saya mengalami pasang surut, guys. Saya mengalami pasang surut. Pasang surutnya itu adalah karena dalam posisi world, tapi penghasilannya senior konsultan. Ya, karena saya belum punya ilmu manajemen keuangan, saya belum punya ilmu leadership. Pokoknya banyak banget deh kalau kekurangan saya. Sampai satu akhirnya saya baca di majalah Today waktu itu, majalah Today, kok namanya Pak Jose ini direkognisi ya? Direkognisi sebagai supervisor aktif. Yang katanya Pak Jose itu di majalah Today itu direkognisi Pak Jose bisa melakukan omset 2.500 selama 1 tahun, 12 bulan. Dan hanya dia doang yang direkognisi, guys. Berarti semua supervisor yang ada saat itu di tahun itu berarti kan nggak melakukan 2.500 selama 1 tahun ya, betul ya? Karena Pak Jose sendiri yang direkognisi. Akhirnya terus Herbalife membuat sebuah promosi namanya 500 Club, 1000 klub sama 2.500 klub yang dibuat dalam bentuk pin, yaitu pin perak, perunggu sama emas. Jadi waktu itu saya sama Mbak Marina juga di challenge ya. Ayo Wi, kita harus jadi posisi supervisor yang builder. Ya, kita belajar dulu nih. Kalau kita sudah 500 3 bulan. Kalau udah 1.000 3 bulan. Kalau udah 2.500 3 bulan. Begitu caranya kita. Nah, dari program Herbalife yang waktu itu akhirnya lahirlah
satu event Herbalife namanya Supervisor Active Training AST. Yang pertama kali itu syaratnya luar biasa, dapat hadiah nginep 1 malam. Nah, teman-teman, jadi selama periode 2001 sampai tahun 2006, saya demo-nya macam-macam. Ya, demo-nya turun ke jalan. Ya, belum ada online waktu itu. Nah, saya berguru sama Neng Atika, sebar flyer. Saya sama Neng Atika itu bergurunya sama Pak supir taksi Suhaimi. Kita langsung turun ke jalan bagaimana caranya sebar flyer. Kemudian kalau sama mentor kami Mbak Marina, saya dan Neng Atika langsung dibimbing. Kami membuat yang namanya shake party, bagaimana caranya shake party dan seterusnya. Tapi dari love line ya, seperti Pak Kunto, saya belajar bagaimana caranya menempel poster di jalan. Ya, Wali belum pernah kan nempel poster di jalan? Nempel poster malam-malam tuh nempel poster. Sama Pak Agung saya belajar bagaimana caranya bikin HOM. Sama Pak Jose saya belajar merekrut. Itu tahun 2001 sampai 2006. Nah, akhirnya Pak Faisal awal tahun 2007 bilang, "Wih, kamu kan seneng sama yang namanya online kan? Nih, Mr. Kim, upline kita namanya Mr. Kim Brunner dari Australia, bikin online HOM nih. Coba Awi kontak Mr. Kim." Akhirnya saya sama Mr. Kim sempat jalan 6 bulan. Saya, Bobby Tombeng, jadi organisasinya Kim Brunner di Indonesia, itu melakukan online HOM dengan cara seperti ini, guys. Nah, ruangannya seperti ini, belum ada Zoom dulu. Oke, nah lalu kemudian di tahun yang sama kebetulan ada Miltin orang Malaysia, orang Swedia yang datang ke Malaysia. Dia tinggal di Malaysia, dia bikin satu sistem namanya rekrut system. Ada online HOM, ada online member training, ada online focus group. Itulah fokus group pertama sekali yang saya ikuti tahun itu 2007. Saya mulai ngerti yang namanya angka-angka, bagaimana mengundang, bagaimana caranya, dan sebagainya, ya. Pokoknya jadi ngerti gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini adalah nama-nama orang yang saya undang datang ke online HOM. Itu waktu itu online HOM tamunya ada 326 orang, yang jadi admin pembicara ada 3. Nah, itu tuh Anda bisa lihat namanya itu adalah nama tamu saya semuanya. Luar biasa ya. Dan tahun itu memang tahun Plokotok, guys. Tahun Plokotok itu kalau udah dapat online HOM, masukin ke ke sistem, langsung di closingnya 500 poin, 1000 poin, ya luar biasa. Tahun itu luar biasa ya. Makanya tahun 2007 saya bisa menyelesaikan Active World Team. Kemudian tahun 2008 bisa ikut vacation pertama kali. Saya ajak Dara, saya ajak ini, wah macam-macam ya, seru banget. Jadi ketika itu online ketika itu begitu teman-teman semua. Ya. Nah sekarang kita akan belajar, bukan belajar sih, kita sharing tentang leadership. Ya, saya juga merasa belum cakep banget leadershipnya. Leadershipnya kita itu ya guys, itu terbentuk dengan karakter kita yang warnanya 4. Ya, apa teman-teman? Terbentuk dengan karakter kita yang warnanya 4. Ada yang namanya sanguine, biru. Ada yang namanya koleris, merah. Ada yang melankolis, warna hijau. Dan ada juga yang kuning, itu namanya flegmatis. Ya, jadi 4 warna ini itu saling mempengaruhi yang namanya leadership kita. Ya, ada kelemahannya, ada kelebihannya, ya, seterusnya seperti itu. Dan kita perlu memahami 4 karakter ini teman-teman supaya pada saat kita ngerti, oh, upline saya yang begini warnanya biru nih. Ya apa namanya, kalau dia biru ya wajar aja dia kalau ketawa ngakak banget gitu. Kayak gitu kan. Terus udah gitu sering lupaannya daripada ingatnya. Terus ada upline kita, teman kita yang sangat detail sekali ya, sangat detail sekali. Terus ada love line kita yang sangat teliti sekali, udah itu sangat baper gitu ya. Bawaannya asal mau ngomong pasti diawali dengan ucapan maaf ya, mohon izin ya, maaf ya. Itu kan tipe kuning banget ya, flegmatis, takut orang yang diajak ngomong tuh tersinggung gitu. Oke, jadi karakter kita tuh leadership terpengaruh dari 4 warna kita ya. Nah, tapi ini katanya John Maxwell, ada 12 karakter pemimpin nih, ya, yang baik menurut John C. Maxwell. Nah, teman-teman di capture aja. Nanti insya Allah file ini juga akan saya kasih ke teman-teman semuanya ya dalam bentuk PDF. Oke. Nah, kemudian kita lihat nih teman-teman, ada 1 kriteria atau 8 kriteria tentang bisnis yang ideal. Ya, ada 8. Oke. Teman-teman silakan di capture juga. Oke. Yang saya suka adalah yang nomor 8. Dan di Herbalife ini
Yang nomor 8 itu yang membuat banyak member Herbalife yang bertahan di Herbalife. Karena apa? Wah, sayang ya kalau saya pindah atau mengerjakan bisnis MLM yang lain, bisnisnya nggak bisa diwariskan. Tapi kalau di Herbalife itu bisa diwariskan. Saya udah ketemu kok sama orangnya. Istrinya Pak Suhaimi, kemudian istrinya Om Wahyul, kemudian ada lagi deh ya yang bisa diwariskan. Satu lagi Bu Evi Rahyu dari mana? Dari Surabaya, ya. Ini dia nih teman-teman. Nah, lalu kemudian apa sih yang membuat banyak member Herbalife yang bertahan 5 tahun, 10 tahun ya? Nah, jadi ada 3 nih teman-teman yang harus kita miliki, keyakinan yang benar dan kuat. Oke? Keyakinan terhadap produk Herbalife, ya. Ini udah wajib nih, ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin satu NRG aja, NRG, itu bisa dari pagi sampai subuh tuh ngomongin NRG doang, ya. Kemudian yang kedua adalah keyakinan terhadap bisnis di Herbalife, ya. Ini kemarin sempat kita bahas, kenapa ya di Herbalife itu tuh untuk join di Herbalife tuh sangat teliti sekali, ya. Kita diskusi tuh di NC ya sama customer kita kan. Kenapa ya sampai begini? Terus saya bilang, kenapa ayo sampai harus ada selfie KTP? Kenapa coba? Yang lain kan nggak ada perusahaan seperti itu. Bahkan 10.000 bergabung udah langsung bergabung, udah boleh jualan. Kenapa coba? Saya tanya gitu. Tahu nggak teman-teman? Kenapa? Karena Herbalife itu sudah terdaftar di Bursa Efek New York, sudah menjadi public company itu Herbalife, ya. Jadi harus transparan. Ya begitulah. Apalagi ada 90 hari pengembalian uang kan. Oh, jadi mereka lebih yakin, dan ketika mereka yakin, mereka join di Herbalife, makin kuat keyakinannya ya. Nah, itu dia nomor 2 sama nomor 3. Oke. Nah, salah satu yang membuat kita lebih yakin terhadap bisnis di Herbalife dan masa depan kita insya Allah di Herbalife ya, adalah dengan kita hadir ke pertemuan-pertemuan di Herbalife, teman-teman. Saya insya Allah selama 22 tahun di Herbalife itu cuma 1 kali absen di Herbalife untuk ikut Extravaganza, yaitu waktu Extravaganza 2005 itu ulang tahun Herbalife seluruh dunia dipusatkan Extravaganza di Atlanta. Saya mau berangkat tapi nggak dapat visa. Nah, jadi itu alasannya kenapa bisa absen. Tapi selalunya saya hadir. Bahkan saya juga mengucapkan terima kasih ya untuk teman-teman semuanya yang sudah beli tiket dan berusaha untuk hadir di Extravaganza perdana nih tahun 2023. Tepukan buat kita semuanya, ya. Karena itulah bibit-bibit leadership yang ada di dalam diri kita, ya. Walaupun kita datang sendirian, kita nggak punya tim, kita tim ada, ya. Kita tim ada, tapi nggak berangkat tim kita. Kita yang berangkat, ya. Itu sangat luar biasa, ya. Saya tahun 2001, 2002, saya lebih sering berangkat event itu sendirian. Ya, berangkat eventnya sendirian. Akhirnya juga sama-sama tim juga. Jadi pada awalnya kita sendirian. Oke, teman-teman. Coba yang sudah beli tiket Extravaganza tolong ketik 1. Luar biasa. Saya berangkat tanggal 18. Pulangnya hari Minggu. Oke. Nggak masalah berangkatnya naik apa, kemudian nginepnya di mana ya. Saya Extravaganza yang paling berkesan adalah ketika perjalanannya ikut sama Pak Jose sama Uni Riza. Ya, mentornya Univirus. Luar biasa. Ya, itu pengalaman yang tidak terlupakan. Kapan-kapan kita cerita ya tentang perjalanan Extravaganza. Nah, kemudian yang kedua adalah yang membuat kita yakin adalah karena kita lihat langsung nih proses pembuatan dari bubuk kedelai, dari biji kedelai sampai dimasukkan ke dalam kaleng shake dan dikasih label. Oke, teman-teman di situ ada QR code. Kalau misalkan teman-teman capture, kemudian nanti di scan QR code-nya, teman-teman akan melihat album foto saya yang isinya adalah pabrik-pabrik di Herbalife. Jadi insya Allah dengan album foto ini bisa menguatkan Anda lebih yakin lagi di Herbalife, ya. Nah, itu dia. Ini adalah brandnya Herbalife, nomor 1 kita, ya. Kemudian apa kata Jim Rohn? Ya, Jim Rohn bilang setiap baru bisa jadi marketnya di Herbalife. Nah, itu dia. Kunci untuk kita sekalian ada di sini adalah membangun organisasi yang bisa menjangkau
lebih banyak orang lagi. Kalau saya sendirian, saya bisa mencakup 20 orang. Tapi kalau di sini ada hampir 30 orang, berarti kita bisa menjangkau 600 orang totalnya, ya, luar biasa. Kita juga punya Michael O. Johnson, ya, I'm all in with MOJ, yang Michael O. Johnson itu kembali. Nah, ketika Michael O. Johnson kembali ke Herbalife, teman-teman, Michael O. Johnson membantu kita bikin apa, teman-teman? Satu, dia bikin World Team bonus 1%. Betul nggak? Betul nggak, teman-teman? World Team bonus 1%. Betul apa betul? Ya, ini luar biasa yang dibuat sama Michael O. Johnson. Perubahan dalam marketing plan. Terus yang kedua, dia membantu kita untuk logo Herbalife diperbarui dengan semangat yang baru, ya, luar biasa. Oke. Nah, jadi kata Mark Hughes, kita betul-betul akan membawa Herbalife dari kota ke kota, dari negara ke negara, dan kita akan membawa ini ke seluruh dunia. Tuh, itulah leadership yang diajarkan oleh mentor-mentor kita semua. Nah, mari kita lihat teman-teman semua. Di sini menurut buku Customer 3000, ya, ini ternyata dikaitkan dengan dunia kebugaran dan kecantikan, ya. Nah, jadi menurut buku ini yang nggak penting jadi penting, menurut kita ya. Keriput sekarang jadi masalah, ya. Perut buncit adalah aib. Kemudian boomingnya healthier product, ya, go green. Kemudian hyper value customer. Yang mana waktu itu Bu Fairuz ingat ya? Kita waktu extravaganza tahun 2003 atau 2004 tuh. Ya, Bu Fairuz pasti ingat yang namanya Paul Zempilzer yang memprediksi bukunya The Wellness Revolution, ya Bu ya. Waktu itu dia bilang bahwa bisnis triliunan dolar itu adalah di bisnis wellness, ya. Ternyata betul nih sampai sekarang terjadilah seperti ini, ya, sudah menciptakan banyak sekali miliuner, ya. Nah, ini adalah momentum bersama yang perlu kita lakukan bersama-sama teman-teman. Jadi kalau misalkan kita melakukan leadership ini sendiri, kita bisa. Kemudian kalau kita bisa melakukan secara bersama-sama, mulai dari komunitas kita yang sekarang, nanti bisa lama-lama ke regional, dan akhirnya kita bisa berkiprah lagi untuk Asia Pasifik, bahkan di dunia, ya. Nah, kapan nih kita mulai menjadi seorang pemimpin? Nah, kita menjadi seorang pemimpin saat kita mulai merekrut. Jadi ketika saya mulai merekrut ayah saya, di saat itulah saya mulai memimpin. Tapi posisi waktu itu saya masih culun banget, ya. Culun banget deh pokoknya. Saya belum pakai produknya, kemudian tapi saya masuk ke sistem senang banget, ya, belajarnya di sistem. Nah, kemudian tell show try do, 3 bulan pertama saya belum melakukan karena saya lebih senang jualan. Ya, saya jalan sendiri, ayah saya jalan sendiri, karena tim kita masih segitu teman-teman, ya. Kita lakukan dalam 2 hal. Nah, jadi pada saat setelah extravaganza di Bali waktu itu, nah baru deh, oh gitu, baru ngerti, dikit-dikit ngertinya. Yuk sama-sama kita dengerin video Jim Rohn ini. And that's the challenge that all of you have, including myself today, is to keep learning the leadership skills necessary to make this company grow. And if I was to give you some advice, this would be it. Master the skills. Master the skills. The skills of 1, presenting the product to the marketplace, building a customer base. Number 2, the skill of giving someone an invitation to come and hear the story. Number 3, the skill of making a valid presentation to the people who consent to come and hear the Herbalife story. The presentation, talking about the products, talking about the marketing, talking about the effect that Herbalife can have on your life, your future, your health. Making a valid presentation. Then learn the skill of how to organize all of that. Once you've got more than 1 person, now it's got to be organized. When you get 4 or 5, the challenge is really on now to keep it going. When you've got 15 or 20, the challenge gets even bigger. As a family of 5 or 6 children, pretty challenging. A family of 7 or 8 children, big challenge. And so the Herbalife family offers a challenge. But what you've got to do now is master the skills as they come along, as the challenge comes along, how to organize it. Next, learn the skill of promotion. Nobody better at mastering this skill than Mark Hughes leading the way. How to promote the next event,
how to promote some special contest. Mark has got this company in such high gear, it's unbelievable. And part of it is because his masterful ability of promoting whatever's going to come along, the next event, the next impending event. The vacations this summer are going to be absolutely incredible. The people that have qualified is unbelievable. And part of it is this unique ability of Mark Hughes in terms of promotion. Here's the next skill. Mark stepped out front and learned the skill of communication. How to touch other people's lives with words. Whether it was an invitation, a presentation, training, one-on-one, telephone, and now video, television, HBN, all of the stuff now that's challenging Mark to get better and better at the art of communication. But Mark stepped out front, learned every skill necessary. Then here's the ultimate in skills necessary to, I think, build Herbalife to the degree you want to build it, and that is to learn the skill of inspiring. How to inspire other people. To start right where they are and to seek some better place. To look a little higher than where they are and wish that they could possibly get there. And then have a vehicle like Herbalife to show them how to do it. How to take the early steps. How to start growing and keep growing. Not only how to be inspired, but how to inspire other people. And if you'll put all of those skills together, like Mark did from the early days until this present time, you're going to lead the way for your organization, you're going to lead the way for your family, and you can have the kind of success Mark has enjoyed. Master the skills. Baik teman-teman, itulah kata Jim Rohn, kita perlu menguasai skill. Jadi tadi video tadi yang pertama teman-teman dapat apa? Yang Bill Porter tadi. Dapat apa tadi coba? Dari videonya Bill Porter tadi. Kita belajar sama dia tentang I love being a sales. Patient dan persistent. Patient dan persistent. Lagi, coba lagi ditolak lagi, bisa akhirnya bisa, ya. Dan itulah sebetulnya potret diri kita sebetulnya, Om Rudi. Kita sebagai member hebat itu ya seperti itu mirip. Cuma dia hidup di tahun berapa, produknya apa. Nah, kita seperti itu juga sebetulnya, ya. Nah, mari saya bahas sedikit demi sedikit secara cepat tentang 7 keahlian. Nanti teman-teman akan dapatkan file ini, nggak usah khawatir ya. Nah, kita lihat. Yang pertama adalah nih, master the skills tentang produknya. Mengundang tamu, membuat presentasi, oke? Kemudian rekrut, ya. Lalu kemudian teman-teman, nah, khusus untuk rekrut teman-teman, kita pernah mengalami satu kondisi di mana kita merekrut dari customer, dan kita pernah juga dalam satu kondisi kita merekrut orang-orang yang memang mau ke bisnis. Jadi kalau kita merekrut customer, dia jadi pecinta produk dulu, tapi kalau misalkan untuk dari bisnis, kita langsung memperkenalkan bisnisnya melalui HOM atau HOM online, kemudian dia sign up sebagai member Herbalife, baru deh dia pakai produk. Ya, intinya sama, ya, membawa orang masuk ke Herbalife, ya. Seni retail, merekrut, kemudian kita belajar menghadapi kendala dan seterusnya. Oke. Lalu berpromosi. Bagaimana cara mempromosikan ekstravaganza yang kecil-kecil dulu lah. Mempromosikan fokus grup institut, bagaimana cara mempromosikan MAP, ya, sampai nanti event-event yang besar. Oke. Nah, kita lihat lagi. Oke. Kemudian kata yang Jim Rohn tadi adalah bagaimana kita memiliki keahlian untuk mengembangkan keahlian berkomunikasi. Bagaimana kita akan menyentuh kehidupan banyak orang dengan seni berkomunikasi. Tadi katanya Jim Rohn dengan cara video dan seterusnya, media sosial. Dan teman-teman sekarang ini lagi rame yang namanya artificial intelligence, ya, atau AI, ya, ChatGPT. Nah teman-teman kalau Anda scan nanti barcode ini, itu akan membawa Anda ke contoh-contoh AI yang sangat mudah sekali dilakukan pakai WA, ya. Nah, bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan mentor kita, dengan tim kita dan offline kita. Teman-teman lihat ya, bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan orang itu dipengaruhi oleh karakter saya, karakter kita, dan karakter mereka. Kita punya 4 karakter nih. Mereka juga punya 4 karakter. Itu gimana caranya berkomunikasi? Nah, itu luar biasa. Skill juga tuh luar biasa ya. Nah, kemudian di sini peran kita untuk memberikan contoh, ya, contoh
Sebetulnya nggak usah dikasih contoh karena kita kan yang pengen maju kita, yang pengen sukses kan kita. Jadi buat saya untuk memberi contoh nggak perlu lagi bahasa kayak gitu. Bukan saya memang yang mau sukses saya gitu. Ya udah saya mesti lakukan, ya. Dan apa yang kita ternyata menginspirasi. Sebetulnya bukan niat kita untuk menginspirasi, ya, tapi mereka yang terinspirasi gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi ajak orang sehat, ajak orang kantongnya sehat, ya. Ya udah yuk kita sama-sama berkualifikasi. Ya, sama-sama kita berkualifikasi. Nah, teman-teman, lalu kemudian keahlian yang berikutnya adalah bagaimana caranya kita menciptakan kebiasaan. Nah, teman-teman pasti punya customer kan? Nah, kalau punya customer itu kan diajarkan merubah pola makan, pasti dikasih tahu. Merubah kebiasaan itu perlu waktu 21 hari. Nah, selama 21 hari itu harus ada pola makan yang diperbaiki. Pagi makan apa, siang makan apa, dan seterusnya. Sama teman-teman, ketika kita merubah kebiasaan, bahasanya kita ya, kalau kita bahasanya di sini, bahasa setelah saya ikutan yang di Malaysia itu, kita memperbaiki dari yang namanya law of attraction. Kita kepengen menarik magnet rezeki, kemudian kita berusaha untuk membongkar yang namanya mental block kita. Nah, jadi ini adalah satu semangat untuk merubah kebiasaan seperti itu. Bagaimana kebiasaan kita nanti 21 hari bisa menarik lebih banyak rezeki buat kita. Nah, contohnya di sini yang kita terapkan ya, kita berusaha bangun jam 3.30 ya. Mandi dulu, kemudian ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, kalau teman-teman punya grup coach atau grup pelanggan, grup member, waktunya untuk menyapa aja. Halo semuanya, selamat pagi gitu. Ya, jam 3.30. Assalamualaikum, saya doain teman-teman semuanya sehat, dan itu doanya di situ semua. Oke. Nah, lalu kemudian kita melakukan yang namanya V-Game. V-G-A-M-E, V-Game. Ya, V-Game itu adalah visualisasi. Buka deh tuh vision board kita lihat dari hati, ya kan? Nah, kita cek lagi vision board kita sampai akhir tahun 2023. Realistis nggak? Ya, apakah perlu diupdate atau enggak? Oke. Lalu kemudian gratitude. Gratitude itu juga ternyata ada caranya ya. Kita bikin jurnal syukur, bagaimana cara menulis syukur itu juga kita belajar banyak ya. Kemudian affirmation. Affirmation banyak cara, banyak modelnya. Yang model versi macam-macam ya. Bahkan dulu Mbak Marina sampai sekarang nih afirmasinya terus dipakai. Apa itu? Doa, doa, doa. Kerja, kerja, kerja. Fokus, fokus, fokus. Go Presidente. Gitu kan teman-teman? Itu afirmasi yang selalu ya sampai sekarang masih menjadi hak patennya Bu Marina ya. Nah, kemudian kita dengar ini meditasi teman-teman. Nah, meditasi atau kita dengerin neural, kalau teman-teman tahu nih sejarahnya neural dari John Assaraf ya, itu tuh audionya full 21 menit guys. Ya. Jadi jangan kita ambil cuma satu audio aja ya, nanti otak kita bolong-bolong ya. Usahakan mendengarkan full 21 menit. Kalau enggak sempat pagi mendengarkannya, teman-teman lebih pagi mendengarkan ini. Jadi supaya dapat tuh 21 menit. Nah, neural ini sendiri kan dalam bahasa Inggris. Nah, kebetulan karena waktu itu tuh Ibu Gloria Thanos lagi magang di kelas Kepomas, dia bilang, Om Awi, aku bantu deh terjemahinnya dalam bahasa Indonesia. Oke, silakan diterjemahkan sama Tante Gloria. Lalu ada Om Putra juga yang donainnya Budame yang senang ngedit video. Dia juga lagi magang di Kepomas. Akhirnya dia bilang ini, Om Awi, ini kan yang audio bahasa Inggris sudah ada. Aku buatin bahasa Indonesia ya. Udah dibuatin bahasa Indonesia. Nah, jadi teman-teman kalau sekarang dengerin audio neural ada yang bahasa Indonesia, itu yang cowok suaranya Om Putra, kalau cewek itu suaranya Coach Nani ya. Waktu itu juga masih magang di Kepomas. Nah, jadi teman-teman tahu nih ya, oh itu sejarahnya. Lalu kemudian kita akhiri dengan exercise, olahraga nih. Kita akhiri dengan olahraga, exercise. Jangan lupa pagi hari itu peluk keluarga Anda, peluk anaknya, peluk pasangannya. Itu adalah memulai di pagi hari, agenda pagi hari. Seperti itu. Jadi teman-teman mulai dari dalam keadaan happy, dan keadaan energinya full. Gitu teman-teman, ketika di pagi hari. Ya. Lalu kemudian ini adalah bagaimana caranya kita membuat atau menciptakan kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini salah satunya follow meal plan. Teman-teman, member Herbalife, kalau kita member Herbalife follow meal plan,
body fat kita insya Allah nggak over guys, nggak over guys, ya. Yang membuat energi kita turun itu karena salah satunya adalah body fat kita yang masih over, Jadi katanya Coach Nick begini, inilah sebabnya kenapa kita itu postingan kita tidak ada energinya. Kenapa? Karena body fat kita masih over, ya. Nah, tapi pada saat kita teman-teman mau siapa di sini yang mau merubah energi postingannya? Siapa mau? Angkat tangan. Say I gitu. Say I. Siapa yang mau? Oke. Coba ya, 3 hari kita follow meal plan, makan sehat, oke, kurangi lemak, oke, 3 hari itu, insya Allah nanti setelah hari keempat teman-teman punya energi lebih luar biasa untuk memposting, ya. Tatapan mata Anda akan berubah, suaranya juga akan berubah, ya, luar biasa, ya. Oke. Nah, ini adalah agenda kita seharian, teman-teman. Jadi jam 3.30, jam 6 itu kita V-Games namanya. Lalu jam 6 sampai 19 kita beraktivitas masing-masing, ya. Nah, ada yang ber-NC, ada yang kelas diet online, ya, dan seterusnya. Ya. Sesuatu yang dilakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi karakter kita, ya, insya Allah. Nah, ketahui juga teman-teman, agenda kita mingguan, ya, HOM, STS, ya, udah biasa, Customer Day, Focus Group, ya. Dan jangan lupa teman-teman, setiap bulan juga kasih jadwal healing. Teman-teman tolong dituliskan kapan terakhir Anda healing, jalan-jalan, memberikan hadiah untuk diri Anda sendiri kapan? Ayo, Anda kemana terakhir? Even itu cuma jalan-jalan di mall itu healing namanya. Membuat hati ini senang gitu. Ya, karena yang paling harus dijaga itu hati kita. Healing, ayo siapa? Nah, nggak ada yang nulis kan, berarti nggak pernah healing. Pantai. Ya, 2 minggu yang lalu nonton. Keren Kak Virus, ya. Makan es krim pun healing juga. Nah, healing. Oke, healing. Oke. Nah, jadi harus ada nih agenda mingguan, ya, healing. Oke. Nah, sikap sama attitude ini luar biasa, ya. Kita ditempa di Focus Group, silakan di capture. Nah, kemudian fondasi bisnis di Herbalife itu adalah customer base, teman-teman. Ya, get 20, kemudian keep 20, ya. Apapun DMO-nya, fondasinya adalah kita punya customer. Nah, jadi kewajiban kita membantu customer dapatin hasil, ya, gali referensi, kemudian bikin acara khusus buat customer, ya. Lalu kemudian habis itu baru kita merekrut. Oke. Nah, ini contoh-contoh flyer yang kami lakukan tahun 2001 waktu itu. Ya. Nih, kita baca bareng-bareng. Kalau mau sukses di Herbalife harus punya keinginan untuk membantu orang lain. Nah, membantu produknya, kemudian membantu di peluang bisnisnya. Ini teman-teman, ini mestinya punya, ya, bertekad hadir di training. Kita punya jadwal atau agenda untuk agenda meeting tahunan, ya. Mulai dari HOM, member training. Dulu masih ada 500 kelas, tapi sekarang sudah dibuat menjadi focus group, supervisor workshop, ya, dan seterusnya. Ya. Nih. Kemudian setelah teman-teman hadir nih di training, ya, jangan lupa ikut ke dalam sebuah post event. Ya, praktekin. Tujuannya post event itu teman-teman dapatkan aha moment, kemudian action. Jadi dapatin teorinya, lalu action. Nah, itulah yang kami lakukan tahun 2006, pulang dari Extravaganza Thailand, langsung kita praktekin itu long term customer dari Leon Wisebite. Oke. Yuk kita ngomong nih, kita ancar-ancar, ya. Indonesia butuh berapa orang presiden tim sih? Ini lihat nih, ini adalah peta daripada Indonesia seperti ini. Berapa provinsi sih kita? Saya lupa. 33 apa 34 ya? Nah, ini ada Indonesia dengan jumlah penduduk kurang lebih sekitar 275 juta orang, ya. Nah, kalau misalnya 1%-nya sebanyak 2.750 orang, itu kira-kira Indonesia akan membutuhkan 917 member President's Team. Oke, luar biasa teman-teman semua, ya. Gimana jika bisa 2%? Ya, akan banyak lagi President's Team yang lahir.
saat ini yang jadi President's Team itu ada sekitar 55 ID ya. Ya, masih banyak nih posisi lowongan yang bisa membantu banyak orang di Indonesia. Dan diestimasi Indonesia akan menjadi 5 besar negara yang paling besar belanjanya di tahun 2030. Ya, setelah India, Cina, Amerika sama Indonesia. Nah, jadi bagaimana sikap kita? Nah, sikap kita akan makin banyak bekerja ya, apalagi sekarang sudah emoji balik lagi. Kemudian kita memanfaatkan sistem, saling berkolaborasi ya, bekerja sama yang solid antara organisasi city by city ya. Sekarang city by city luar biasa, bergerak lagi kita ya. Nah, ini adalah mesinnya teman-teman. Dimulai dari HOM, kemudian member training, supervisor workshop, ada STS ya. Nanti muncul Indonesia Spektakuler, muncul lagi ada Extravaganza. Jadi mulainya dari mesin bisnis yang kecil-kecil, dari HOM ya. Nah, jadi mari sama-sama kita manfaatkan sistem kota untuk untuk kerjasama menemukan puzzle presiden tim kita di kota masing-masing. Setiap kota adalah negara baru, setiap kota adalah peluang negara di dalam negara, kata Jim Rohn. Setiap kota itu unik dan dibutuhkan pemimpin yang memahami situasi dan kondisi di mana dia tinggal. Nah, terus kemudian teman-teman, leadership khususnya di modul C, kita berbicara juga tentang mengapa 2.500 ya. Saya sendiri teman-teman enggak langsung bisa melakukan 2.500 ya. Saya justru tertantang karena waktu itu Herbalife bikin promosi untuk melakukan 2.500, bisa 3 bulan dulu dapat pin perunggu, kemudian 6 bulan dapat pin perak dan seterusnya. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba lahir jebret 2.500. Tapi kita bertahan. Untuk itu teman-teman dibutuhkan kesabaran ya, ketelatenan dan persistensi. Kalau teman-teman sedang merawat supervisor, yuk diajak. Tapi jangan mengharapkan hal-hal yang luar biasa magical dari mereka, ya kan? Lakukan yang terbaik dari kita, kasih semuanya ikhtiarnya, tawakal kita sama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi tapi kita perlu ngasih tahu bahwa kenapa 2.500. Nah, ini dia kenapanya. Ya, teman-teman pasti sudah tahu kenapa harus 2.500. 2.500 itu denyut nadi bisnis kita. 2.500 ya. Dan sekarang teman-teman punya goal nih. Salah satu goalnya adalah oke, saya menyelesaikan 2.500 di akhir bulan. Nah, bulan depannya usahakan teman-teman menyelesaikan 2.500 2 hari sebelum end of month. Ya. Bulan depannya lagi usahakan tanggal 15 sudah selesai end of month-nya. Ya. Nah, saya banyak mendapatkan info info dari teman-teman yang melakukan sosial media di Malaysia. Mereka itu setiap tanggal 15 udah selesai. Udah selesai apanya? Udah selesai 5.000 poinnya. Bukan selesai 2.500 ya, tapi sudah selesai 5.000 poinnya. Ya. Luar biasa ya, karena mereka sudah punya upgrading sama aturannya sudah berjalan. Oke. Nah, ini pentingnya komunitas ya, sistem sama etika luar biasa. Salah satunya yang sistem dibuat ini adalah FGI ya, Focus Group Institute. Nah, teman-teman sedikit berbagi, ini ketika itu saya sama Bu Fairuz juga sama-sama hadir di sini, ketemu lagi sama MOJ di Herbalife ya. Nah, ini kemudian salah satu rangkaiannya juga adalah ketika itu kita ikutan ke HIM ya, Herbalife Innovation Manufacturing di Los Angeles. Yuk teman-teman, ini adalah video terakhir untuk slide saya. Mari kita lihat sama-sama pesan dari Marcus. It's really up to you. How much you're going to believe in these products, how much you're going to believe in the marketing plan, how much you're going to go out and talk to people, how consistently you're going to go out and talk to people, because you can all get there. Because let me tell you something, I've seen them all get there. It's just unbelievable. I've seen them get there in 6 months, I've seen them get there in 2 years, and I've seen them get there in 17 years. Does it make any difference? No. Okay, you can't become a president's team. The only thing that separates you from not getting on the president's team is one thing. Write this down. Giving up. Giving up. Would it be so bad to wait 17 years to get on the president's team? No. So after all the stuff that you got to do,
The biggest thing after that is all you got to do is not quit. You got to stay. And you got to do it over and over and over and over and over again. And then sometimes when you get sick and tired of doing this, okay, your spouse is beating up on you and she's saying, you're going to go out there again, try to sell some of that stuff, okay? And your negative old relatives are still going at you and saying, man, you still doing that Herbalife thing? When are you going to grow up and do a big man's job? And you go out and do it over and over and over and over. And I promise you, if you want to, you can get onto the president's team. It's really Ya, untuk closing kita sore hari ini, jangan berharap segala sesuatu akan menjadi lebih mudah. Berharaplah agar kita bisa menjadi lebih baik. Jangan berharap masalah yang kita hadapi akan berkurang. Berharaplah kita punya keterampilan yang lebih. Masya Allah ya, kita 3 tahun kemarin, kita dapat keterampilan yang banyak. Ya, kita bisa nge-zoom dan lain sebagainya ya. Jangan berharap tidak ada tantangan. Berharaplah kita diberikan kebijaksanaan yang lebih. Teman-teman semuanya, terima kasih buat kesempatan saya sharing di sesi leadership ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC kita, Kak Reli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Prestim Awi. Kita masih ada waktu untuk tanya jawab Prestim. Kita buka boleh ya? Satu pertanyaan mungkin. Silakan boleh teman-teman yang mau bertanya langsung kepada Bapak Prestim kita. Silakan. Ibu-ibu, tolong jangan terlalu ke depan ya. Wajahnya coba agak mundur sedikit. Ayo silahkan. Cakepnya Mungkin kelewatan soalnya. Teh Ninu mungkin mau bertanya. Teh Ninu, rektor kita. Oke. Mungkin lagi dipersiapkan. Saya aja deh. Oh, ibu kita, mentor saya, mentor kita semua, Kak Ita. Silahkan Kak Ita. Iya, sayang kalau nggak nanya. Saya ya Pak. Baik, Pak Wi masih ingat kan mas saya? Masya Allah ketemu di Fokus. Kak Norlita. Saya adalah praktekum dari Bapak yaitu iklan koran Pak waktu di Belagi. Masya Allah banyak banget tamu yang datang saya malah bingung. Banyak banget masih praktekin tuh masak ikan di pos kota. Kak Norlita masih ingat gak apa isi iklannya di pos kota? Kalau Bapak sih lupa. Itu banyak banget. Waktu itu iklan rekrut apa iklan rekrut ya? Iya, datang ke HOM di Belagio. Saya malah jadi bingung banyak banget nih jawabnya, Masya Allah. Belajar semuanya Pak ya, tantangan gitu. Nah, saya mau bertanya ke Pak, Bapak kan udah Masya Allah ya, baru 2 tahun ya Pak. Saya juga gitu masuk tahun ke-10. Nah, jadi pasti banyak nih DMO, ya Pak ya. Bagi saya sih. Suaranya kok putus-putus sih? Oh iya, matiin dulu deh, ada kipas angin. Masya Allah. Saya sekarang lagi hijrah Pak Wi di Tasik. Masya Allah ketemu berlian di Tasik, jadi lagi bantu ngembangin di Tasik Malaya saat ini Pak. Nah jadi gini Pak, saya kan memang terakhir dari NC, jadi mau ini Bapak sendiri sih, banyak banget kan Pak, maksudnya tuh DMO, maksudnya dari segi NC, DMO, Bapak juga kan dah, ya NC, ya online apa segala macem dah. Terus bagaimana ya Pak menyikapinya kita sebagai pemimpin gitu. Sedangkan banyak yang masuk ini sekarang udah NC, ada NC 2.0, ada sosialisasi, ada ini, ada itu. Nah, jadi untuk di sini gitu. Nah, saya sebagai pemimpin, maksudnya sebagai leader organisasi banyak gitu ya Pak ya. Jadi kadang agak kebingungan gitu Pak. Itu nih mau gimana ya? Kan sekarang sosial kan maksudnya Zoom nggak bisa di ini ya Pak ya. Orang bisa masuk, klik ini, klik itu, kadang dia nanya sama kita gitu. Nah, jadi saya bagaimana menyikapi hal itu, Pak?
dan saya harus memberi jawaban apa dan bagaimana gitu Pak, menurut pandangan Pak Awi. Mungkin itu aja Pak yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Kanolita, kita nggak bisa berharap banyak karena itu di luar kendali kita. Jadi kita tanya, lo suka apa? Kalau lo suka, lo lagi jatuh cinta sama metode itu, lakukan aja. Pertama, lakukan selama 90 hari. Just do it aja. Tapi kita kasih pemahaman, Kak. Oke, kamu selama 90 hari itu pastinya kan punya customer, punya member, nanti ujung-ujungnya punya supervisor. Sok, latih dulu keahliannya, punya berapa customer dulu, punya berapa member dulu. Terus berapa lama dibutuhkan sampai punya supervisor. Kalau dia misalkan udah suka ketemu satu supervisor, nah ajarin supervisornya juga lakukan hal yang sama. Begitu kan Nurita. Jadi sesuai dengan hati dia, kita arahkan aja. Oke Pak, makasih ya Kita Pak. kita ngomongin online aja nih. Online aja sekarang itu banyak sekali macamnya. Ada yang pakai platform Facebook, ada yang pakai Instagram, ada yang pakai Reels dan lain sebagainya. Ada yang kelas online 10 hari, ada yang 3 hari, ada yang 21 hari. Pusing pala aku. Ya kan? Kalau saya tetap pakai kelas yang 21 hari gitu. Kalau ada tim begitu, ikuti kata hati, arahkan benar-benar 90 hari kerja, evaluasi ya Pak. Ya, betul, dievaluasi. Oke, Siapa Pak. di sini kenal sama Pak Kunto? Pak Kunto user. Iya. Kenal ya Pak Kunto ya. Pak Kunto nggak ber-NC guys. Tapi timnya dia ber-NC. Karena prinsipnya dia sama, just do it. Kamu sukanya NC ya lakukan NC. Gitu teman-teman. Siapa? Makasih Kanolita. Ya, makasih. Wow, terima kasih Kak Ita. Ya, mungkin mewakili pada malu nih Om Awi bertanya ya. Mungkin nanti next ya langsung aja ke Pak Awi karena kita juga waktunya sudah habis ya karena bentar lagi takut maghrib. Terima kasih. Next slide. Oke, saya sendiri juga mendapat kesimpulan nih kalau kata Pak Awi tadi kan harus ada yang aha gitu ya, Om Awi ya. Nah, yang aha itu komplit banget nih, Bapak Prestim itunya sharing hari ini ya mulai dari gunakan produk ya kan dapat hasil bagus, wow ya. Sampai kita harus tahu nih kapan kita memulai menjadi seorang pemimpin pada saat merekrut ya, Pak Prestim. Siap? Reminder kembali ini merekrut ya supaya jiwa leadernya muncul kembali buat saya pribadi. Terima kasih. Ini ada piagam penghargaan mohon diterima untuk Bapak Presiden Wijaksono. Oke, teman-teman semua kita ucapkan terima kasih untuk Bapak Presiden kita. Kareli. Ya, ya Om. Ya Tidak Om. Ya lengkap Pak kalau kita Presiden. tidak foto bersama. Oke, permintaan khusus. Mari kita foto bersama dulu sebelum kita tutup. Teh Anita boleh? Yuk semua yang hadir di sini buka kamera. Nyesel nih kalau nggak ada fotonya. Ayo. Yang ganteng di kiri, yang cantik di kanan. Teh Anita boleh admin yang foto? Nanti di-share ya. 1, 2, 3. Ya, selesai 1 slide aja. Makasih ya teman-teman. Selamat beraktivitas lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Om Awi. Ya, terima kasih Om Awi. Terima kasih Pak Awi. Terima kasih. Ya, teman-teman. Kita belum selesai acara kita akan lanjut ya sebelum kita tutup acaranya. Next slide. Oke, kita masuk ke untuk penutup ya teman-teman. Hari ini sudah sangat luar biasa dari ilmu speaker kita. Oke, ini dia agenda kita selanjutnya nanti tanggal 24 Mei ya. Kita akan materi 2, sesi 2 Rabu 24 Mei 2023. Jadi ini setelah kita extravaganza teman-teman ya. Jadi catat sekarang ya reminder ya 24 Mei ya. Oke, lanjut.
Ya, ini dia ya. Kita boleh bawa tamu icip-icip ya untuk teman-teman karena ini kita kelas besar ya, kelas besar 24 Mei sesuai masing-masing modul. Ya, icip-icipnya jangan lupa karena itu menjadi satu penilaian. Oke. Lanjut. Nah, ini juga kelas besar kita nanti itu ya tanggal 17 Mei ya. Tanggal Rabu depan 17 Mei jam 1 sampai jam 2 dan ada Herbalife Opportunity Meeting. Yuk kita undang calon customer kita di jam 2 jam sampai jam 3. Jadi lanjut ya, catat Rabu 17 Mei ya. Oke, next slide. Oke, ya teman-teman kita sudah sampai di ujung acara kita hari ini modul C ya tentang leadership. Tadi kita mulai dengan berdoa teman-teman. Mari kita tutup dengan berdoa supaya apa yang dapat kita hari ini terima dari ilmu yang sangat luar biasa menjadikan sesuatu yang berkah buat kita dan dapat kita praktekkan. Mari kita berdoa teman-teman sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dari saya teman-teman. Saya sebagai MC banyak kekurangan, banyak kesalahan. Mohon dibukakan pintu seluas-luasnya. Sampai ketemu kita selanjutnya di grup masing-masing. Untuk kelompok C, kita pertemuan hari Kamis ya jam 7:30 untuk kelompok kecil. Terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Sampai ketemu. Go Presidency. Terima kasih Kak Reli semua. Terima kasih Om Terima kasih, Awi. Kak Reli. Terima kasih Terima kasih Pak Awi.